kita di sini dalam rangka kita punya tema sendiri tentang bisnis juga. Di sini kita ada berbagai macam rangkaian acara dan tanggal ini. Kemudian di tanggal 12 kita ada upacara pembukaan internal sekaligus dengan safety talk yang biasa kita lakukan itu menyampaikan. Dan yang terakhir kita ada penutupan di tanggal 4 Juli. 4 Juli itu sekaligus kita pelaporan ke Kementerian SDM. Nanti akan kita submit pelaporannya, jadi mohon supportnya dari dokumentasi sudah siap? Bapak-bapak yang di belakang untuk ikut foto juga nggak apa-apa, silakan. Semangat pagi. Jadi sebelum saya menyampaikan apa itu BIPORI, manfaatnya apa dan pembuatannya bagaimana dan seterusnya, saya ingin kita akan mengadakan berita. Ya, sudah foto. Satu pertanyaan, nanti ada proses, makanya ikuti kegiatan ini dengan sesama. Ya, pasal dengan pasal mata. Bukan pengertian, tapi maksud dari BIPORI. Ada yang bisa tunjuk jari sebutkan nama. Punya 3 menit. Ayo, hadiahnya menarik kok. Kalau tidak menarik nanti ditarik ya. Kali rapi ya. Tidak kita sudah sekian berapa ini? Kurang lebih ada 70 siswa. 1, 10, 2, 11, 2. Tadi siapa yang tadi sudah menyampaikan? Pak Putri. Seperti yang saya jawab tadi, BIPORI adalah Sebutkan kenal. Lubang BIPORI adalah sebuah lubang yang dibuat secara silindris, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Ya. Hal ini diperuntukkan untuk sebuah metode resapan air. Resapan air oleh apa? Oleh apa? Tanah. Jangan itu saja yang jawab, yang lain tidak jawab. Jadi resapan air oleh tanah, resapan tanah ke dalam air. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi genangan air yang ada di permukaan tanah. Biasanya kalau hujan lebat di titik-titik tertentu yang kontur tanahnya itu lebih rendah, maka akan mengenang air. Dengan tujuan apa? Dengan cara apa? Caranya adalah dengan meningkatkan resapan tanah terhadap air. Nah, kurang lebih yang disampaikan Mbak Putri tadi benar. Maka poinnya satu yang sudah ya, tidak terjawab. Kita sudah terjawab. Nah, saya lanjutkan. Apa itu lubang BIPORI? Lubang BIPORI adalah lubang resapan yang dibuat secara sengaja, yang tadi saya sampaikan secara silindris. Silindris itu ya seperti ini ya, seperti ini, atau yang dicontohkan di pipa itu, dengan panjang 10 ini diameter ya, diameter 10 cm
cm. 10 sampai 30 cm itu diameternya dibuat inci karena dengan menggunakan pipa, maka ukurannya adalah inci. Maka ada yang bisa menjawab nggak? Diameter 10 sampai 30 cm itu berapa inci? Berapa inci? Gak usah mengarah ya, mengarah hanya dalam bahasa Indonesia. Tahu? Oke. 1 inci, 2,5 senti. senti. Pak beli paku. Ukuran berapa? 2 inci. Berarti 5 cm. Kalau 10 cm berarti 4 inci sampai 12 atau 15? 12 atau 15? 12 cm. Dengan panjang ini bisa diralat sebenarnya minimal 60 cm dengan kedalaman 60 cm sampai 1 meter. Dan di bawah kehidupan fauna di dalam kerja sosial maupun nah, kemudian setelah dibuat lubang biopori ini dimasukkan sampah organik. Tidak boleh sampah organik karena tidak akan berdekomposisi. Sampah dimasukkan ke sini. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini maka baru bisa disebut biopori, lubang biopori. Nah, kenapa lubang itu bisa disebut biopori? Karena di dalamnya terdapat kehidupan. Misalkan kita jalan-jalan dari belut, di situ ada lubang, bisa kan disebut lubang biopori? Bisa tidak? Coba jelaskan. Karena ada ya, tapi kehidupannya hanya kecil, hanya begitu ya. Itu juga bisa disebut biopori. Tetapi yang saya maksud misalkan ada lubang di dalam tanah, permukaan tanah, tidak ada belut, apakah bisa disebut biopori? Nah, karena di situ tidak ada kehidupan, tidak ada sampah. Mungkin yang ada mungkin berbentuk. Nah, ketika tidak ada sampah organik atau bahan organik, maka tidak akan ada kehidupan. Ketika ada kehidupan di dalam lubang biopori ini, maka cacing-cacing yang berada di dalam penjuru ini keluar masuk hidup di situ terjadi siklus hidup, tumbuh dan berkembang. Maka bisa disebut lubang biopori karena ada kehidupan di dalam. Lalu apa fungsi dan manfaat lubang biopori? Ada yang tahu? Belum. Jadi manfaat yang pertama adalah mengurangi sampah organik. Mengurangi sampah organik bisa saya tidak harus urut di sini. Jadi pasal yang di bawah sana itu pasal apa namanya? Sepagi ya. Kita beli jajan, bungkusnya Mika, isinya donat, atau isinya apa? Kira-kira mungkin ada yang nggak suka begitu dimakan, tinggal separuh, tengahnya. Nah, berat antara dua bahan ini, ya, satu Mika, satu pisang roti tadi, lebih berat yang mana? Yang mempunyai massa berat lebih berat itu mana? Mika. Ya, lebih baik keras salah daripada berdengar. Salah jalan tadi. Yang mempunyai massa lebih besar adalah rotinya. Kalau Mikanya paling 0, berapa gram. Tapi kalau roti bisa gram sudah 1 gram, 10 gram berarti besar kan? Artinya ketika masyarakat setiap pakai itu membuat sampah organik ke lubang biopori, maka sudah dikurangi berapa minimal tadi? Berapa yang sudah terkurangi? 10 sampai 30%. Coba kita kalkulasi ya. Artinya kakak rumah masuk dalam persen tadi.
katakanlah 15% itu misalkan dari 1,5 kilo itu, misalkan ya, kita menghitungnya enggak. Misalkan 1,5 kilo setiap kakak, kemudian dikalikan per RT, misalkan ada 30. Sebenarnya berapa? 40 jadi berapa? 390 dikurangi 35 berapa? 315 kilo dikalikan 3 desa berapa? 900 jadi besar sama organik dalam 1 hari itu berarti 1 kecamatan bisa menyumbang pengurangan sampah organik yang biasa. Ini baru hitungan per kakak 1 kilogram per kakak. Padahal yang saya tahu di sini per hari per kakak tidak hanya 1 kilogram. Ya, ada yang masak per kakak kilogram. Ada Wesley? Ada kan? Per kakak bisa membuang sampah organik baik nasi, sayur, apel, itu ada kan? Ada. Sebenarnya tidak hanya 1 ton per hari di sampah ini. Ini sebuah rekor pengurangan sampah yang besar. Nah, itu sudah terjadi pengurangan sampah di skala apa? Tadi semangat SMA 5. Ayo bersama Dewa. Kita bersama ada Bapak yang semangat. Ya Pak. Kalian semangat. Tidak menginginkan apa-apa. Semangat dalam mendidik materi dan pembuatan biopolinatur. Ya. Kita lanjut. Ketika sampah organik berarti secara tidak langsung masyarakat belajar apa? Belajar memilah sampah organik. Kecamatan kalau kita lihat dulu tadi sampah organik ini yang mana? Benar, sampah organiknya mana? Apa itu tadi? Organik. Ini dari peternakan RPS ini. Apa ini? Ini pasti membingungkan. Ini organik atau anorganik? Maksudnya apa? Ini apa? Sampah organik atau anorganik? Jangan timbang. Ada 2. Organik atau anorganik? Sampah seperti ini banyak sekali. Apa? Oh, organik. Benar. Keras? Benar. Jangan keras salah. Tapi apa misalkan keras salah? Daripada benar tidak bersinar. Kalau benar tidak bersinar percuma. Ya? Ini adalah sampah organik. Dibuat dari apa? Kertas dari apa? Serbuk kayu. Ini dari serbuk kayu. Ini dari serbuk kayu. Nanti dari alam. Tempat bahan untuk melekatkannya apa? Lem apa? Lem kanji. Pakai lem kayu. Lem kayu maka mahal. Ini lem kanji saja. Lem kanji dari banyak ditanam apa? Makan babi. Singkong. Singkong ini buat apa namanya? Buat sagu. Pokoknya proses kimia nanti jadi tepung kanji. Tepung kanji bisa jadi lem. Jadi organik. Kalau tidak ada yang tahu, panganannya apa?
Ini 100 meter persegi. Lubang. Maka tanah yang ada di sekitarnya, yang pertama terkait dengan manfaat mengurangi genangan air tadi adalah air menjadi cepat atau lambat masuk ke dalam tanah. Cepat. Karena adanya lubang biopori tadi. Sebelum ada masuk ke lubang biopori, ya, sebelum masuk ke terowongan kecil ini tadi, air sudah masuk duluan ke lubang ini. Ditambah, ini sudah terkurangi nih, genangan air sudah terkurangi. Ditambah, dia masuk ke pori-pori tanah. Sebelum adanya ini, apakah tanah tidak mengandung pori tanah? Coba sebutkan. Sebelum dibuat lubang biopori, apakah tanah di sini tidak mengandung pori tanah? Mengandung. Tidak mengandung. Bapak atau Ibu? Nah, ini tetap ada poinnya. Akan tetapi poin yang dimaksud ketika ada kehidupan di sini terdapat cacing, ya kan? Manfaatnya kan lebih besar daripada pori tanah yang ada sebelum adanya pori. Makanya kenapa ada perhatikan, tanah lotosol itu tanah yang cenderung lengket, tanah lengket. Kemudian andosol dengan bromosol itu cenderung lemah. Mana di antara keduanya atau ketiganya ini yang mengandung pori lebih banyak, paling banyak? Ada lagi? Apa? Gromosol. Ini lengket. Kalau lengketnya ada porinya enggak? Tidak. Ada Miskin. Pori tanah miskin. Saudara, yang paling besar adalah ini. Ini paling kecil ini. Maka dalam pembuatan lubang biopori harus memperhatikan ada 3 hal, bahkan 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jauh dari struktur fisik bangunan, misalkan jauh dari tembok, jauh dari gedung yang lainnya, jauh dari aspal, jauh dari apa itu namanya, jembatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jauh dari instalasi pipa dan kabel. Bahkan ada instalasi kabel oleh perusahaan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membuat lubang biopori apa? Di tanah yang potensi longsor, karena akan percuma. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah meningkatkan resapan air. Meningkatkan resapan air sebenarnya sudah tercover penjelasannya di sini tadi. Karena secara otomatis ketika hujan turun, yang biasanya menggenang di sini, ya, di permukaan tanah, air akan masuk ke dalam tanah, ya kan? Otomatis ini meresap dari atas, meresap dari dalam. Paham nggak? Nggak makan jangan takut, ya. Kemudian adalah mengurangi, membantu mencegah terjadinya banjir. Ada yang bisa menjelaskan? Mencegah terjadinya banjir. Ada double nanti. Kalau ada yang bisa menjelaskan, double voucher. Masuk terus. Ada sebentar. Mana ambil? Ambil versi. Apa tadi pertanyaannya? Itu mengurangi banjir. Nah, mengurangi genangan air. Karena lubang biopori merusak air yang ada di tanah. Terus? Itu yang saya tahu. Karena itu Pak. Ada yang bisa nambahin? Karena karena mengurangi air itu kan
Masih perlu banyak membaca ya. Banyak membaca literatur. Tapi ya. Sampah organik yang berada di lubang bibor ini akan terdekomposisi dengan sempurna itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan. Jadi ketika sampah ini masuk ke dalam lubang bibor 1 bulan itu baru layu, kemudian dia yang awalnya kaku jadi lunak. Kenapa? Cacing sudah mulai masuk. Kira-kira cacing kalau makan pakai gigi atau enggak? Ayo, tahu. Kira-kira cacing kalau makan pakai gigi atau tidak? Sebelum pakai mulut, diapain? Bahan organiknya itu diapain? Michael. Cacing itu menggunakan apa? Sebelum bahan organik itu dimakan, lihat film ada musuhnya monster yang menyebutkan cairan kandungannya apa di sana? Itu semacam asam amino ya, enzim ya. Jadi cacing itu sebelum melumat bahan organik dia mengeluarkan enzim. Jadi ini ketika bahan organik itu masuk ke dalam tanah dilumpat dengan enzim, makanya dia jadi lunak. Ketika sudah lunak baru bisa. Setelah cacing memakan bahan organik, bukan seperti kita memakan. Nah, ketika sudah berlangsung 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, maka secara otomatis kadarnya antara ini dengan ini hasil besar yang waktunya lebih lama. Nanti kasih lebih Pak. Makanya harus antusias ya, semangat. Pasti lebih banyak menyerap air, karena pasti lebih banyak pori-pori tanahnya, baik dari atas dari samping dari segala penjuru ya. Nah, berkaitan dengan genangan air tadi ya, maka akan terjadi pengurangan genangan air. Air masuk dari sini terus ke sini, karena jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya. Unlimited. Jika air yang masuk menurut pakar dari kampung itu pernah ada yang enggak next Pak. Apa? Pembuatan lubang jebori. Bisa Bu. Ini apa? Ini manual. Dari mesin kemarin pakai mesin di dalam. Lebih mahal. Artinya anjurannya kepada setiap rumah pakai ini, bukan yang pakai mesin. Harganya juta. Jadi peralatan yang butuhkan ada yang pertama bor tanah. Yang punya mesin silakan. Kalau tidak punya mesin jangan keluar saja dengan besi. Kemudian pipa paralon sudah disiapkan. Penutupnya ada Pak? Ada. Kemudian penutupnya sudah. Ini bisa dirawat Pak. Apa? Sampah organik. Jadi bukan kompos ya, ini sampah organik. Kalau kompos berarti tidak butuh ya. Ini adalah sampah organik yang kita sebutkan tadi sudah kan. Nanti kita cek lagi di dalam busuk merah, sampah dari dapur, kopi, teh dan sebagainya. Caranya bagaimana? Kita pegang. Tapi sebelumnya sebenarnya di sini ada tambahan bahan air. Karena biasanya dipakai air agar proses perubahan air tanah itu lebih cepat.
bersihin air di sini, ya kan? Di satu titik yang kita kendaki. Kemudian ini diputar ke arah atau berlawanan arah jarum jam. Hah? Ke arah atau berlawanan arah? Apa alasannya? Karena dia lawan kan kemana? Itu salah satu alasannya itu. Tapi alasan yang di sini dipakai adalah ketika ini diputar ke kiri, tanahnya itu naik. Tanahnya itu naik. Teknisnya yang betul adalah dilebak ke arah arah jarum jam. Ketika ini tanahnya naik. Tapi ketika berlawanan, ya, ini kayaknya enggak berubah, tambah dalam. Ya, jadi prosesnya adalah teknis adalah ini diputar searah jarum jam. Kalau tidak, ya, saya cek dulu ya. Oh, lebih, tidak bisa masuk. Ini yang untuk perusahaan kering-kering. Ya. Persiapan latihannya sudah kita siapkan semuanya. Tangan ada, berpanah ada, dan seterusnya ada. Jadi yang pertama tadi adalah pilih lokasi yang tepat. Saya sampaikan tadi, ada yang bisa mengulangi. Lokasi yang tepat ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat lubang biopori. Coba sebutkan satu saja. Jauh dari tembok. Kalau kita betul ya. Makan apa? Nasi. Bukan nasi, tapi kenapa? Bejar kan? Bejar kan? Ya, makanya harus belajar. Jangan aja, mungkin aja. Satu, jauh dari struktur bangunan tembok 1 meter jaraknya. Kemudian lokasi yang tepat lagi adalah tanah yang tidak mudah longsor. Dan yang ketiga, jauh dari Jalan raya. jauh dari instalasi kabel atau pipa. Ya, harus jauh. Karena kalau tidak, kita terjadi masalah kita. Kemudian yang kedua, lubang ini sudah kita jelaskan. Yang ketiga, plasma pipa. Kita tahu. Yang keempat, isi pipa dengan sampah organik. Kemana sudah dianjurkan oleh Bu Karna mengambil sampah organik. Sudah ditunggu kan? Mau 1 jam lebih. Saya masukkan.